tempat ini. Kenapa Anda mengganggu ke tempat ini? Ya, pemirsa, ini saya coba ingin melukis bentuk atau denah dari kolam yang ini yang kedua, yang saya berdiri di atas kolam kedua. Nanti kita coba untuk melukis bentuk yang sebenarnya pada zaman dahulunya bagaimana. Terus jarak antara satu dengan yang kedua ada beberapa, dari 2 ke 3 atau ketiga ke 4 atau selanjutnya itu nanti ada jaraknya. Terus kemudian pagarnya bagaimana bentuknya, terus kemudian kalau tempat berniaga, nah itu nanti insya Allah akan saya lukiskan. Ya pemirsa, ini hasil gambarannya. Jadi saya bukan menggambar seperti yang aslinya saya lihat, enggak. Tapi gambaran yang dulunya itu seperti ini. Dulu ini tempat persinggahan, tempat untuk istirahat. Nah, kolam 1 itu nggak jauh dari tempat istirahat nih ya. Ini kolam 1, ini kolam 2 tempat saya berdiri tadi. Ini kolam 3, kolam 4, 5, 6 dan 7. Dan kolam ini berjajar. Jarak antara kolam 1 dengan kolam yang kedua atau 2 ke 3, 3 ke 4 dan sebagainya itu 1,5 meter, itu jarak. Nah sementara di pinggir kolam inilah letak pagar yang terbuat dari macam bebatuan ya, tapi yang cukup besar, batunya saya lihat cukup besar prospeknya. Sementara di luar pagar ini, di sini tempat berniaga, ini tempat barter, jual beli barang. Pada masa itu banyak pendatang dari Tiongkok yang menjual barangnya di sini. Terus untuk luasnya kolam saya juga nggak berani memastikan, cuman perkiraan saya mungkin lebih dari 4 meter, ya lebih dari 4 meter. Ya rasa saya mungkin sekitar kurang lebih ya, kalau nggak 5,5 ya mungkin sekitar 6 seperti itulah. Saya juga nggak berani memastikan, takut salah ngomong ya, nanti beliaunya negur saya. Jadi seperti inilah bentuknya pemirsa. Waktu orang tua kami cari batu sini, jadi beliau tahun 82 itu beliau ketemu setir mobil dengan pintu mobilnya. Apakah betul mobil itu zaman dulu ada di sini atau bagaimana, itu mau kami tanyakan. Jadi kalau untuk penemuan setir mobil itu mungkin sudah masuk ke abad yang udah agak modern Pak ya. Artinya jadi Indonesia ini sudah dimasuki Belanda. Ya, mungkin itu dari orang-orang Belanda yang mau menjajah. Tapi masa itu Jepang juga ada waktu itu di sini. Cuman yang saya lihat flashback antara Belanda dan Jepang itu waktu saya penelusuran di di Benteng Hilir. Ya. Tapi kalau di sini saya nggak mendapatkan informasi dari itu. Kemungkinan itu mungkin entah dari Jepang atau dari Belanda ya. Yang kemungkinan besar seperti itu. Ditemukannya tahun 80 Pak ya. Tahun 82 bangunan rumah sekolah Impres namanya zaman dulu. 1980 ya. Nah, jadi situlah masyarakat menggali batu di situ, disitulah dia ngambil dengan tahun itu. Itulah kami nak tahu, ada yang memerek BK batunya, ada berbentuk besar segini, ada yang 1 meter segini, ada sekarang 1 keping bawah itu. Ya, kalau saya lihat dari foto yang ditemukan oleh Bapak kemarin, itu adalah salah satu batu untuk pagar. Itu tuh. Ada 3 jenis batu. Ini ada 3 jenis batu. Satu batu yang panjang berbentuk coran, satu berbentuk batu bata, yang satu lagi berbentuk
batu-batu kecil. Batu-batu kecil, tapi Merah ukurannya agak besar. 3 batu itulah yang ada di sini. Ya. Tapi kalau yang saya rasakan ya, itu yang untuk pagar di sini itu memang batu alami. Jadi bukan dari cor-coran atau mungkin batu yang kecil-kecil tadi, bukan. Tapi kalau batu yang cor-coran itu saya nggak lihat. Nah, jadi kayak batu alami itu dipahat. Batu gunung ya. Batu dipahat seperti batu-batu padas itu sistemnya dipahat. Itu yang saya lihat, yang tadi digambarkan oleh Datuk Soleh tadi seperti itu sama saya. Jadi memang batu ada batu itu mereknya B bintang K. Nah, B berbintang ada dua macam. Emang ada batunya di situ, nanti kalau nggak hilang tuh masih bisa dilihat. Pak Haji. Ya pemirsa, kita melanjutkan perjalanan lagi. Di sini alhamdulillah udah selesai dan kita juga disambut dengan baik. Kita akan menelusuri tempat selanjutnya ya. Ayo ikutin saya terus. Inilah yang bangunan-bangunan sebagian rumah masyarakat ini diambil dari sini dulunya. Itu SD, bangunan SD ini batunya disusun. Masih ada sekarang bang apanya? Pondasinya. Oh, ini apa ini? Apa kayak gapura? Pintu. Gapura. Pintu masuk. Kayak gapura ya, kayak pintu masuk. Ini lubangnya Pak. Masih banyak di sini. Bentar ya. Ini tadi yang saya lihat seperti gapura, kayak pintu masuk. Tapi ada lagi tuh batu di sana tuh kalau digali tuh mungkin. Iya Pak. Karena pagar. Semakin digali ada batunya. Iya. Inilah tempat gapuranya. Ini kenapa kok terlihat? Karena ini waktu itu tertinggi. Gapuranya tinggi gitu. Makanya terlihat. Kalau yang lain dia rendah sebagai pagar biasa aja. Ya. Tidak bisa juga ya. Ya. Ini lubangnya Pak. Tempat lubangnya. Ini Pak. Bergantung di dahan-dahan. Tapi sekarang nggak naik dia lagi. Ini masalah kenapa dia tak mau naik? Kan maju. Biasanya kalau ada saya kemarin sore di sini, ikut dengan botol. Nah, aman tuh. Macam fokus banyak peninggalan. Ini baru. Ini baru. Oh, ini batu yang didatangkan dari Indonesia sendiri. Artinya bukan dari negara lain. Ya. Ya, ini pekerjaannya banyak orang Jawa ya. Kalau kita lihat fisik Betul utuhan Pak. Tahunan nih, kayak batu candi. Karena kita nggak tahu bahannya ini kayak antara bentak. Masih banyak lagi memang tumbang. Jadi ini Pak luar negeri. Ini memang dari Indonesia, dari kita sendiri, dari bangsa kita sendiri. Ya, saya melihat flashbacknya inilah yang dijadikan tempat untuk mereka untuk beristirahat. Dulu terowongan ada Pak. Itu lubang. Tapi entah mana lubang yang dimasukkan batu ya jauh-jauh hilang suaranya. Tapi sekarang entah mana lubangnya. Dimensi ya. Memang ngeri lubang tuh. Pertama, kedua, ketiga. Ini sekarang bukan mediator ya, praktisi supranatural sekarang coba untuk berkomunikasi dengan sosok yang ada di kolam tadi. Dia akan coba izin kira-kira mau nggak kalau seandainya nantinya mau dimasukkan ke tubuh mediatornya untuk ditanya jawab ya. Nah, ini saat ini sekarang Ki Indra sedang berkomunikasi dulu. Nah, nanti kita lihat apa hasil komunikasi dari beliau ke sosok tersebut. Idang.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa saya berbicara? Soleh. Alhamdulillah. Datuk bersedia menerima kedatangan kami. Kami ucapkan terima kasih. Kami datang ke sini untuk bersilaturahmi, Datuk. Dan pada intinya kami ingin mengetahui sejarah tempat ini dan niat kami bagaimana kami melestarikannya. Ya, cucu kerjakan saja apa yang di hati cucu itu, menurut cucu itu baik. Insya Allah saya akan bantu semuanya untuk kelancarannya. Kalau untuk semua dena-denanya itu sudah cucu yang tadi yang mengutarakannya. Apakah ini nantinya terus bisa kami untuk menjadikan sebagai tempat yang kemarin seperti awalnya tempat peristirahatan? Bisa. Tapi sebelum dibuka seperti yang dahulu kala, bicarakan atau doakan di sini untuk keselamatan pekerjanya nanti. Iya, Dok. Ya. Kalau untuk semua gambarannya, cucu yang tadi, alhamdulillah situ sudah terungkap. Saya juga bukan asli di sini, cuman saya yang menunggu daerah sini. Kalau boleh tahu asli orang sini ya, Pak? Nggak tahu ya. Di sini ada pernah suatu kerajaan kecil. Di sini persinggahan. Persinggahan saja. Siapa-siapa saja yang sering singgah sini dahulunya? Apakah ada hubungannya dengan kerajaan Siak atau kerajaan sekitar di sini? Lagi di sana ada. Ya, inti saya sebelum dibuka upacarakan atau doakan yang di sini semua untuk keselamatan pekerjanya. Insya Allah. Ada lagi Pak? Sudah. Sudah cepat. Perapatannya Waalaikumsalam. katanya juga ada terowongan yang menuju ke Syakhi. Apakah betul itu? Assalamualaikum tuh. Waalaikumsalam. Ini tuh cuma tanya nih, macam bangunan batu bata itu memang apa betul ada bangunan itu? Itu pagar danaunya. Boleh saya tanya? Tanya. Assalamualaikum Tuk Soleh.
Waalaikumsalam. Ada apa, Bro? Dengan siapa? Bukan Datuk Soleh. Yang lain. Ya, coba tanya, ada yang dirasakan sakit apa? Mulai ada yang disampaikan lagi? Saya peringatin. Apa itu? Cepat. Cepat. Tidak apa-apa. Nggak ada lagi Pak, mau ditanya. Bapak. Bapak nanya apa itu? Masanya memang. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa bicara tuh? Datuk Solikin. Anak ini ya, pengawalnya Datuk Soleh. Datuk Solikin. Saya pernah didatangi dulu tuh. Apakah Datuk Soleh atau Datuk Solikin? Siapa? Yang menyuruh saya menjaga buat rumah situ di depan. Tapi saya masih kecil itu, masih apa lagi? Masih Sahabat saya. Oh. Siapa nama tuh? Saya minta maaf ya, saya minta nanya. Seharusnya cucu ini juru kunci yang di sini untuk menjaga di sini. Itu diserahkan ke cucu. Ya. Dia datang katanya tolong dijaga itu apa itu tanah kamu, tolong jaga di situ. Itu maka saya bikin rumah di depan. Dia datang sama saya. Tapi saya sampai sekarang belum tahu tuh nama Datuk itu. Cucu ingin berjumpa. Insya Allah ingin. Bareng. Air. Ini kita banyak. Dudukan berat nih tadi. Dipotong. Pegang. Potong.
Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang dia kawasan. Cepat jaga. Sonjol. Tak apa. Si Eno. Wadah. Hai. Istirahat. Apa kan jawab? Ayo. Bisa loh. Pun apa? Cek benar. Ini kita tadi dapat kenang-kenangan dari Dato. Dari awal sudah saya sebenarnya mau saya ungkapkan bahwa sebelum kita kesini kita doa atau nanti kita upacara atau membuka ini kita berdoa, insya Allah ada kenang-kenangan untuk Pak Camat. Insya Allah ini untuk Pak Camat. Oh, Gitu ya. Jadi pesan beliau seperti tadi, tolong selalu didoakan untuk warga sini juga gitu. Jadi ini insya Allah hadiah untuk Pak Camat. Jadi ini melalui perantara saya ini saya amanahkan pada Pak Camat, tolong diterima insya Allah untuk kebaikan kita, insya Allah kebaikan. Pesannya gunakanlah untuk kebaikan, jangan, mohon maaf, jangan tinggi hati, jangan sombong. Dan satu hal, kalaupun nanti ada derajat dari Allah, bukan sebabiah ini, bukan dari ini, tapi ini sebabiahnya. Insya Allah Allah akan memberikan derajat yang lebih dari sekarang. Itu insya Allah, itu pesannya. Itu aja saya kira. Sampaikan saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk Soleh yang telah menerima kita semuanya. Memang saya dengan niat untuk mengembangkan tempat ini. Ya, tadi saat medumiasasi berlangsung, itu saya menyuruh ada termasuk murid saya suruh bacakan sholat Fatih karena saya merasa ada tarikan kuat untuk saya diajak ke dalam lagi. Cuman saya coba tolak, makanya dihadiahkan sholat Fatih. Ternyata saya melihat kayak ada kilatan cahaya itu masuk dan tarikan itu makin kuat. Ternyata saya mendapatkan kayak wangsit ya, seperti bisikan ya, ambillah ini. Setelah saya coba untuk mengambil, saya kira keris, ternyata seperti ini, batu. Dan mungkin ini oleh-oleh dari 7 kolam ya, atau 7 danau. Mungkin akan saya serahkan langsung kepada Pak Camat
Ya pemirsa, beginilah akhir perjalanan dari tim menyibak misteri. Mungkin ada tambahan sedikit dari Pak Camat mungkin. Alhamdulillah kita telah bisa disambut dengan baik dan bersilaturahmi dengan yang ada di kolam 7 ini dengan niat yang tulus dan dengan niat untuk melestarikan. Dan alhamdulillah kita sudah punya gambaran ke depannya bagaimana untuk dapat kita bangun tempat ini sesuai dengan sejarah masa lalunya, dan saya melihat dan mendapat informasi sejalan dengan apa yang mau kita kembangkan sebagai tempat wisata sejarah. Mudah-mudahan hal ini dapat kita wujudkan sehingga kampung ini dapat sejahtera dan bisa dikunjungi kembali oleh masyarakat luar. Mudah-mudahan akan menimbulkan kesejahteraan di dalam kampung ini. Ya, di sini saya bersama para kru dan dibantu oleh praktisi supranatural kita, Ki Indra, dan paranormal kita, Ki Sudar, mengucapkan berkesan ya, tempat ini memang benar-benar luar biasa. Meskipun sosoknya besar-besar, energinya kuat-kuat, tapi mereka cukup positif menyambut kedatangan kita dan cukup disambut dengan meriah. Di sini saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Camat, Bapak Kades, pemangku adat, dan Bapak Haji Dang. Bapak, terima kasih banyak yang telah menerima kedatangan kami, menyambut kedatangan kami dengan hangat ya. Alhamdulillah. Ya pemirsa, jangan lengah, tetapkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada daya dan kekuatan yang hebat di dunia ini kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti terus perjalanan kami di Menyibak Misteri hanya di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.